Hai semua, selamat datang ya di YouTube channel aku. Jadi pada video ini, aku dan teman-teman aku akan fokus nih ngebahas materi apa aja yang ada di pengujian hipotesis. Nah, video ini adalah tugas kuliah yang diberikan oleh Bu Eza selaku dosen mata kuliah Statistik Ekonomi. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, aku mau ngenalin dulu nih teman-teman aku dari konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok Charles Darwin, dengan saya sendiri Ricita Kaila Tania, Dea Ayu Lestari, Nismayani Hasibuan, Yasmin Auliana Sutio. Oke teman-teman, kita masuk ya ke pembahasan materi. Jadi aku bakal membahas apa sih pengujian hipotesis itu. Nah, kalau hipotesis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ya teman-teman, hupo dan tesis. Hupo itu si pemilik arti yang artinya lemah, kurang, atau di bawah. Sedangkan tesis, teori, populasi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Lalu, hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang emang masih lemah kebenarannya dan harus dibuktikan. Jadi begitu hipotesis, atau yang dimaksud dengan dugaan yang masih sementara. Jadi itu tadi apa sih hipotesis itu kan? Nah, kita lanjut nih. Definisi hipotesis. Jadi ada nih hipotesis statistik, sebuah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Jadi itu tadi apa maksud dari hipotesis statistik. Yang harus diuji harus di kuantitatif, begitu teman-teman. Terus keputusannya ada di sisi menolak dan sisi menerima. Nah, nggak mungkin menolak atau menerima kedua hipotesis. Oke. Kemudian pengujian hipotesis itu suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan. Jadi itu tadi ya teman-teman. Nah, untuk menentukan apakah sampel yang diobservasi berbeda secara signifikan dengan hasil yang diharapkan untuk populasinya. Itu tadi definisi hipotesis. Dan sekarang kita ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Nah, masuk nih ke pembahasan berikutnya. Ada langkah-langkahnya nih, si pengujian hipotesis tadi. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Ada suatu pernyataan yang akan diuji, bisa diterima nih, bisa juga ditolak. Maka apa itu teman-teman? Ya, itu adalah pengertian dari hipotesis nol atau H0. H0 banding mu sama dengan mu0. Nah, untuk kemudian ini adalah alternatif keputusan. Apabila H0 ditolak, ditetapkan berlawanan dengan H0. Ini dinamakan dengan hipotesis alternatif atau tandingan atau H1. H1 banding mu kurang dari mu0. H1 banding mu lebih dari mu0. H1 banding mu tidak sama dengan mu0. H0 awalnya itu dianggap benar. Sampel diambil dari populasi untuk diuji apakah cukup kuat untuk menerima dan menolak H0 tersebut. Contohnya begini, tuan muda itu dituduh bersalah dalam persidangannya dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan atau H0 dianggap benar. Jadi harus digarisbawahi ya teman-teman, kalau kalimat sebelum ada keputusannya itu benar-benar kalian harus garisbawahi. Nah, langkah yang kedua, menentukan taraf nyata atau signifikan level. Kalian bisa lihat gambar yang di sini ya. Besarnya batasan toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. Nah, ini dia teman-teman langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir itu yang ketiga. Menentukan pengujian. Dalam menentukan, kita bisa melihat uji statistik yang sesuai, menentukan daerah kritisnya, lalu bentuk keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol. Nah, itu tadi teman-teman, langkah-langkahnya pengertian hipotesis. Oke teman-teman, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya,
Dea Ayu Lestari. Jenis kesalahan atau type of error. Kesalahan ini disebabkan karena kita menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu sendiri benar. Kesalahan ini biasanya disebut dengan kesalahan jenis 1 atau type 1 error. Kesalahan disebabkan karena kita menerima hipotesis nol, padahal hipotesis nol itu sendiri salah. Biasanya disebut dengan kesalahan jenis kedua atau type 2 error. Kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Biasanya kesalahan ini terjadi dalam menerima atau menolak hipotesis tersebut. Kesalahan tipe pertama itu terdapat 3, yaitu yang pertama menolak hipotesis yang seharusnya diterima, yang kedua dinotasikan alfa atau A, yang ketiga didefinisikan peluang untuk menolak H0 padahal seharusnya menerima hipotesis tersebut. Kesalahan tipe kedua ada 3 macam. Yang pertama, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Yang kedua, dinotasikan beta atau B. Yang ketiga, didefinisikan peluang untuk menerima H0 padahal seharusnya menolak hipotesis tersebut. Kita masuk di bagian perumusan hipotesis. Hipotesis yang berupa pendapat dapat didasarkan atas teori, pengalaman, dan ketajaman berpikir. Hipotesis yang akan diuji diberi simbol dengan H0 atau disebut hipotesis 0 dan disertai dengan HA, hipotesis alternatif. HA akan secara otomatis diterima apabila H0 ditolak. Cara merumuskan HA dan H0 yaitu tergantung pada jenis parameter yang akan diuji dan data yang tersedia. Oke, kita lanjut tentang pengujian hipotesis rata-rata. Urutan yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis 1 rata-rata ini ada 4. Yang pertama, rumuskan hipotesisnya. Yang kedua, tentukan nilai A. Yang ketiga, hitung Z0 sebagai kriteria pengujian normal. Z0 mempunyai rumus yaitu Z0 sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma X bar sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma bagi akar N. Yang keempat, pengujian hipotesis dan aturan permainan. Pengujian hipotesis perbedaan dua rata-rata. Dalam praktek, seringkali ingin diketahui apakah ada perbedaan yang berarti dari perbedaan dua rata-rata. Misalnya yang pertama, harga beras per kilogramnya di dua pasar di suatu kota. Yang kedua, gaji karyawan per bulan di perusahaan nasional dan perusahaan internasional. Yang ketiga, kecepatan dalam mengerjakan sesuatu, baik karyawan laki-laki maupun karyawan perempuan. Pengujian hipotesis mu1 dikurang mu2 untuk sampel tak bebas merupakan sampel pasangan. Untuk dasar evaluasi yang sering digunakan untuk pengujian hipotesis misalnya yang pertama, apakah rata-rata hasil penjualan para salesman yang belum dilatih teknik penjualannya atau mu1 sama atau lebih kecil daripada rata-rata hasil pengujian setelah dilatih teknik penjualannya atau mu2. Yang kedua, apakah rata-rata tingkat kepuasan suatu nasabah bank sebelum ada peningkatan mutu pelayanan atau mu1 sama atau lebih kecil daripada rata-rata tingkat kepuasan setelah ada peningkatan mutu pelayanan atau mu2. Yang ketiga, tentukan nilai A, cari TA atau TA per 2 dari tabel dengan DF N kurang 1. Yang keempat adalah kesimpulan sama seperti pengujian dalam sampel bebas, yaitu membandingkan nilai kriteria uji T yang dihitung T0 dengan nilai T dari tabel. Hanya perlu diperhatikan DF1 untuk sampel tak bebas atau berpasangan sama dengan N kurang 1. Sedangkan yang bebas sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Nah, baik kita lanjut. Uji hipotesis untuk perbedaan proporsi. Data statistik sampelnya, P aksen 1 sama dengan proporsi kejadian sukses dalam sampel 1, P aksen 2 sama dengan proporsi kejadian sukses dalam sampel 2, P1 sama dengan proporsi kejadian sukses dalam populasi 1, P2 sama dengan proporsi kejadian sukses dalam populasi 2. Aksen itu untuk sampel, sementara P itu untuk populasi. Nah, maka mu P aksen 1 dikurang P aksen 2 sama dengan P1 dikurang P2. Sigma P aksen 1 dikurang P aksen 2 sama dengan akar P dikali 1 per dikurang P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Maka P diestimasikan dengan P aksen sama dengan N1 dikali P aksen 1 ditambah N2 dikali P aksen 2 per N ditambah N2.
Maka statistik ujinya yaitu Z sama dengan P aksen 1 dikurang P aksen 2 per akar P dikali 1 dikurang P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan P aksen 1 dikurang P aksen 2 per akar P aksen dikali 1 kurang P aksen dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, maka nilai N-nya itu 0,1. Baik, selanjutnya langkah-langkah pengujian. Yang pertama, uji hipotesis H0 sama dengan P1 sama dengan P2. H1 sama dengan P1 tidak sama dengan P2. Tingkat signifikansinya alfa, daerah kritis atau daerah penolakan H0. Z hitung lebih kecil daripada minus Z alpha per 2 atau Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2. Penerimaan H0-nya minus Z alpha per 2 lebih kecil sama dengan Z hitung lebih kecil sama dengan Z alpha per 2. Yang kedua, uji hipotesis H0 sama dengan P1 sama dengan P2, H1-nya P1 lebih besar dari P2. Tingkat signifikansinya tetap alfa, daerah kritis atau daerah penolakan H0. Z hitung lebih besar dari Z alpha. Daerah penerimaan H0-nya Z hitung lebih kecil sama dengan Z alpha. Nah, yang ketiga, uji hipotesis H0 P1 sama dengan P2, H1-nya P1 lebih kecil dari P2. Tingkat signifikansinya tetap alfa, daerah kritis atau daerah penolakan H0-nya yaitu Z hitung lebih kecil dari minus Z alpha. Daerah penerimaan H0-nya Z hitung lebih besar sama dengan dari minus Z alpha. Nah, kita masuk ke uji hipotesis untuk variansi. Data statistik sampelnya ada 3. Yang pertama, X pangkat 2 sama dengan variansi sampel. Yang kedua, sigma pangkat 2 sama dengan variansi populasi. Yang ketiga, statistik ujinya dengan rumus X2 hitung sama dengan NS pangkat 2 per sigma pangkat 2. Maka, X pangkat 2 dikali N kurang 1. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian juga belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini terus. Itu aja untuk video kami. Thank you so much for watching and see you next time.